gitu. Dulu tuh bayanganku yang bisa jadi suster tuh kayak orang-orang yang gimana gitu. Pokoknya aku merasa diriku nggak pantas gitu lah. Aku tuh tiba-tiba kayak nggak ada terbersit apa-apa, nggak ada rencana apa-apa. Terus aku bilang, Mak, bisa nggak aku alih profesi jadi suster? Salve sahabat Katoliko keren, kembali lagi dalam seri Tokoh Inspiratif yang menghadirkan kisah dari para imam, biarawan, dan biarawati. Episode kita kali ini kita sudah kedatangan Suster Valencia FCH. Halo Suster, gimana kabar? Halo semuanya, puji Tuhan, kabar baik. Puji Tuhan ya Sus. Ya, sahabat Katoliko keren, saat ini Suster Valencia tengah melanjutkan studi di Yogyakarta, Keuskupan Agung Semarang. Dan Suster berasal dari kongregasi FCH atau kongregasi Caritas, Suster-Suster Caritas. Ya, sahabat Katoliko keren, pada episode kali ini kita akan mengenal lebih dekat seperti apa kisah panggilan dari Suster Valencia. Suster, bisa diceritakan bagaimana perjalanan Suster menjadi seorang biarawati? Oke, terima kasih. Kalau mengingat kisah ini ya, kisah perjalanan panggilan kayak gitu rasanya kok aduh mustahil banget sih, kayak nggak mutu banget gitu ya. Tapi ini menurut saya sekarang ketika saya ceritakan ulang ternyata ada maknanya. Nah nanti ya maknanya setelah saya ceritakan. Kisahnya tuh kayak gini. Dulu itu ya biasa ya, kita transisi dari SMA ke bangku kuliah itu kan antara bulan April akhir itu sampai bulan Agustus baru mulai tahun ajaran semester baru di universitas. Nah, dulu itu puji Tuhan saya dapat kayak bebas tes gitu dari sekolahan, terus jadi nggak repot-repot lagi, udah tinggal nunggu aja gitu, tinggal ngurus berkas-berkas dibantu sama sekolah juga, jadi tinggal nunggu. Nah, jadi kayak nganggur banget gitu, nganggur banget di antara akhir April deh, mulai awal-awal Mei itu udah kayak nganggur, tinggal nunggu ntar kuliah di bulan Agustus. Udah kayak udah siap semua. Nah, setelah saat itu kami kan agak di dusun ya, rumah saya kan di Sumatera Utara, di Medan, itu saya agak di dusun. Di sana itu kedatangan suster Romo itu ya paling 2 kali sebulan, dan itu pun biasanya hanya Romo, pastor. Susternya jarang. Nah, kali itu ada suster yang datang. Terus saya kan agak aktif nih di OMK, terus cerita-cerita deh sama susternya ramah banget gitu. Terus ditanya deh sama suster, lagi sibuk ngapain? Terus saya bilang, nggak sibuk ngapa-ngapa sih suster, lagi pengangguran gitu kan, anak muda lah ceritanya. Ya sembarangan aja jawabnya. Susternya malah nawarin, yuk main tempat suster yuk gitu. Dari kampung saya ke Biara itu sekitar 1,5 jam perjalanan naik mobil. Nah setelah itu ya saya mau aja bawa deh perlengkapan, 1 setel pakaian yang saya pakai, ingat banget ya, terus 1 ransel pakaian, 1 setel lainnya. Jadi hanya bawa 2 setel pakaian. Ya memang main konsepnya, terus bentar pulang beberapa hari gitu. Nah, setelah sampai di sana, ya ampun, sampai bulan Juni saya tuh kerasan banget gitu. Ya kegiatannya itu ternyata suster ini memang bidang pastoral ya, dan beliau sering berangkat di hari Jumat dengan 2 suster teman lainnya bersama Romo. Terus mereka keliling ke pelosok-pelosok kayak gitu, pengobatan gratis, memberi obat sembako untuk masyarakat umat di tempat-tempat yang terpencil. Memang daerah saya itu pelosok, jadi masih banyak yang ditempuh itu mereka harus menginap di stasi-stasi itu. Kalau di sana manggilnya stasi. Jadi satu paroki bisa ada 26 stasi yang dilayani sama pastornya. Maka nggak mustahil ya, kadang kebagiannya itu hanya sebulan sekali kayak gitu. Berangkat hari Jumat, dari stasi yang satu, stasi yang lain, karena konsepnya kan bukan hanya misa doang, sambil pengobatan gratis. Nah, tugas saya itu ngajarin anak sekolah minggu untuk nyanyi dan berhitung doang, itu aja. Nah,
Setelah berjalan betah banget ya, nanti pulangnya hari Minggu. Saya menikmati banget tugas pastoral yang seperti itu. Nah, di bulan Juni ibu telepon nih suruh pulang. Maksudnya kan kita kan harus ke kota kuliahnya. Jadi ya yuk kita cari-cari perlengkapan untuk kos-kosan, cari kos-kosan. Soalnya kos-kosan itu dari pribadi kayak gitu, cuman dikasih uang saku ntar. Nah, jadi kita harus cari itu. Nah, aku tuh tiba-tiba kayak nggak ada terbersit apa-apa, nggak ada rencana apa-apa. Terus aku bilang, Mak, bisa nggak aku alih profesi jadi suster aja? Aku sih udah tanya-tanya suster-suster itu, kalau jadi suster tuh uh, memang nggak ngerti banget ya. Jadi suster tuh biasanya itu gimana prosesnya? Ya tamat SMA kayak kamu ini bisa langsung. Kayaknya suster tuh memang ini deh, bagian tim promosi panggilan ya. Terus aku udah, oh berarti aku nih bisa jadi suster kayak gitu. Dulu tuh bayanganku yang bisa jadi suster tuh kayak orang-orang yang gimana gitu. Pokoknya aku merasa diriku nggak pantas gitu lah. Nah, tapi ternyata suster itu bilang, ya siapa aja bisa, tinggal lulus tes apa enggak, kayak gitu. Rasanya eh, aku nganggapnya kayak kuliahan gitu. Ya udah aku ganti aja di profesi jadi suster gitu, cita-cita. Nah, ibu tuh awalnya tuh kayak nggak terima, jadi disuruh pulang dulu, nggak bagus kayak gitu. Tadinya main, terus tiba-tiba nggak pulang lagi, nggak boleh kayak gitu, nggak bagus. Kita izin sama keluarga di sini. Pokoknya dengan rayuan macam segala macam, ternyata mereka nggak setuju, ya kan. Terus aku pulang deh, pulang ke kampung. Nah, benar, ibu keluarga itu bisa meyakinkan bahwa aku lebih baik kuliah daripada jadi suster. Lanjut deh, saya ini agak panjang nggak apa-apa ya, jangan ini, biasanya dongeng kan nggak terlalu ini, bukan dongeng sih ini. Sejarah itu nggak terlalu membosankan. Nah, setelah itu berangkat deh ke kota, udah semester 1. Taunya ya di kota tuh lebih banyak macam ragam suster. Tadinya kan di dusun itu hanya satu suster itu, ada salah satu kongregasi di sana. Barulah saya tahu ya ternyata banyak banget ya jenis-jenis suster, bermacam ragam bentuk pakaiannya. Terus ternyata pokoknya aku hanya lihat dari jenis pakaian lah dulu yang menandakan mereka itu beraneka ragam. Dan sejak saat itu, karena aku pernah ada relasi dengan suster di desa, jadi aku kayak nggak sungkan menyapa, main ke tempat mereka. Ternyata setiap suster itu memang welcome. Jadi aku kayak wisata deh, wisata biarawati dari rumah biara yang satu ke biara yang lain. Jadi kayak makin akrab. Terus karena pastor paroki saat itu dengan orang tua, kemudian saya kasih tahu pastor paroki, pastor, kayaknya aku lebih menikmati menjadi suster kayak gitu. Ya udah jadi suster aja. Nah, karena beliau tahunya suster FCH, dia punya kenalan suster FCH, disarankan deh, terus kayak mana orang tua kayak gitu. Ntar aku yang ngomong, beliau tuh menganggap ya udah karena kayak keluarga sendiri ya bapak ibu, jadi pastor tuh kayak apa sih, setuju lah kayak gitu, kayaknya gampang banget lah beliau gitu. Ya udah, jadi surat rekomendasinya itu dari pastor, terus aku diongkosin, berangkat ke Palembang. Nah, setelah sampai di Palembang, rambutku yang panjang aku potong, masuk postulan, pakai baju udah pakai baju putih, belum pakai tutup kepala tapi kan. Terus barulah kami ngabarin ke orang tua, dan orang tua bilang suruh pulang lagi, suruh pulang dulu kayak gitu. Tapi aku nggak mau lagi, dan aku kasih foto. Dulu tuh belum belum setenar sekarang ya VC gitu, dulu masih telepon doang. Terus dikirimin foto deh ke orang tua. Terus ya kalau memang udah panggilan ya udah gitu. Jadi sejak saat itulah saya menjadi suster, dan rasanya kayak kurang kudus, kurang rohani gitu. Tapi sebenarnya yang mendorong dari semuanya itu ya, setelah saya refleksikan sekarang, dulu tuh hanya pengen ikut-ikutan jalan dari Jumat sampai Minggu, kunjungin ke pelosok-pelosok. Tapi setelah saya refleksikan sekarang, saya itu merasa kayak gini, emang passion saya itu ternyata sukanya itu
ini bukan kerja yang harus dapat duit, terus harus mengelola keuangan kayak gitu. Terus saya itu lebih suka menghabiskan waktu dari SMP, SMA juga udah kelihatan menghabiskan waktu dengan urusan-urusan gereja. Nah, rasanya kayak memang kayak kurang bertanggung jawab ya kalau saya nanti menikah, terus saya tinggalin terus tuh anak-anak sama suami berangkat ke gereja untuk kegiatan sosial menggereja gitu. Rasanya kurang bertanggung jawab ya. Dan kalau tadi saya anak penggerak kayak gitu ya, kayak anak Raffi Ahmad sama Nagita, bisa lah ya saya berkegiatan sosial tanpa harus mempersembahkan diri. Maksudnya saya bisa menyalurkan harta saya untuk berbagi ke orang-orang yang sederhana kayak gitu. Tapi kan saya dari keluarga sederhana, jadi kayak selain daripada saya harus mempersembahkan diri, apa sih kayak gitu yang bisa saya berikan untuk orang banyak kayak gitu. Jadi rohani kan setelah direfleksikan, itu setelah jadi suster baru saya refleksikan, tadinya enggak. Gitu deh kisahnya. Memang kadang tuh nggak ini ya, di awal-awal tuh banyak sih teman-temanku juga kayak bukan hal rohani banget yang mendorong, hanya pengen seneng-seneng, uh, atau karena bajunya, ada yang karena hanya pengen nyoba bajunya doang kayak gitu. Dan itu alasannya pengen jadi suster. Gitu Mas Putra dan sahabat Katolik keren. Wow, luar biasa, Suster. Ketika kita membawa salib yang orang kayak mengagungkan ya, kadang-kadang kehadiran suster tuh diagung-agungkan kayak gitu. Yang walaupun kalau di TikTok tuh banyak juga ya orang yang memuja gitu. Tapi aku merasa lebih banyak kehadiran suster tuh kayak dipandang lambang keademan.